Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut dengan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali hari ini tengah mengalami kritikan soal masalah pemberlakuan tersebut. Walau sebenarnya pada dasarnya kita menerima secara sadar bahwa PPKM ini adalah merupakan bagian daripada upaya yang sangat baik. Mengapa? Ya, karena dengan pembatasan ataupun dengan kebijakan pemerintah untuk bagaimana menerapkan PPKM ini, ya dapat memberhentikan masifnya COVID-19 yang hari ini tengah mengalami kenaikan. Grafik COVID kita semakin lebih tambah meningkat. Itulah sebabnya PPKM ini kita terima sebagai bagian daripada upaya untuk bagaimana memberhentikan COVID tersebut. Namun ada beberapa poin yang kemudian patut untuk kita soroti dari kebijakan PPKM tersebut. Kita sadar bahwa beberapa hari yang lalu Presiden menginstruksikan untuk bagaimana PPKM ataupun kondisi hari ini yang tengah mengalami kenaikan COVID-19 ini agar dengan secepatnya dilakukan upaya pembatasan darurat. Dengan demikian melalui Kementerian Dalam Negeri lahir satu kebijakan yang kita sebut dengan Indagri nomor 15 2021 tentang PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Ada beberapa diktum yang termuat di dalam Indagri nomor 15 tahun 2001 tersebut yang menyoal soal PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Setidaknya jika kita lihat secara detail ada beberapa diktum di dalamnya. Namun yang hari ini tengah disoroti adalah tentang satu poin G dalam diktum ketiga Indagri nomor 15 tersebut. Yang dimana menjelaskan tentang tempat-tempat ibadah sebagaimana masjid, musola, gereja, pura, dan lain sebagainya yang berpotensi kerumunan itu untuk sementara waktu dari sejak tanggal 3 pemberlakuan PPKM darurat ini sampai dengan akan berakhir pada tanggal 20 Juli nanti untuk sementara waktu ditutup. Inilah yang kemudian disoroti oleh masyarakat. Tentu ini disoroti utama oleh para pemeluk agama. Ya, banyak petinggi ataupun tokoh-tokoh agama yang menyoroti soal masalah poin G dalam diktum ketiga ini. Di mana ya pada dasarnya kita ketahui bahwa kehidupan itu soal masalah individual ada dua hal. Yang pertama adalah tentang jasmani dan yang kedua adalah tentang rohani. Kehidupan jasmani hari ini kita lihat sangatlah terpenuhi walau kemudian ya belum terjadi realisasi lebih lanjut daripada pemerintah sendiri. Namun pada kondisi PPKM ini berlaku, hari ini sudah 5 hari berjalan, kita lihat pasar, ya, mall ataupun tempat-tempat lainnya gitu. Ada masih dibuka, namun tentu di sana diinstruksikan, diimbaukan agar kemudian prokes itu dijalankan. Kita lihat bahwa dalam kondisi ini jasmani terpenuhi. Ya, walau kemudian orang masih mengharapkan kebijakan lebih realistis lagi dari pemerintah soal masalah kondisi masyarakat yang sedang dalam rumah hari ini sejak PPKM ini berlaku. Namun yang kedua adalah tentang rohani. Nah, rohani hari ini disoroti mengapa? Karena tempat-tempat ibadah tadi selayaknya masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya diberikan batasan agar kemudian tutup untuk sementara. Nah, hal ini sangatlah disoroti bahwa sesungguhnya ketika kita hari ini memandang poin G ini dari perspektif agama, katakanlah saya adalah pemeluk agama Islam, maka kemudian tentu ini memicu kritikan sebenarnya. Kita patut untuk mengkritisi poin ini sebab mengapa di dalam kondisi pandemi ini, dalam kondisi yang kemudian ya buat kita adalah darurat karena ini mengancam soal masalah keselamatan seseorang, maka yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat yang beragama adalah melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kematian itu adalah merupakan yang abadi, kebijakan otoritas Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Presiden sekalipun tidak bisa mengeluarkan
kebijakan impres ataupun perpres untuk kemudian membatalkan kematian itu sendiri. Nggak bisa sama sekali. Olehnya kematian adalah merupakan yang hakiki dan merupakan otoritas Tuhan. Kapan saja kita ini bakalan diambil nyawa kita dan akan berhadapan dengannya. Oleh sebabnya dalam kondisi darurat yang mengancam setiap nyawa ini, yang mestinya harus kita lakukan kembali adalah kita ganyang semangat spirit ibadah setiap orang ini, pemeluk agama ini, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, lewat beribadah agar kemudian lebih lagi, walaupun sebenarnya kita secara objektif merealize bahwa ibadah ataupun sholat di dalam Islam bisa saja dilaksanakan di dalam rumah. Alangkah tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita diharuskan untuk melaksanakan sholat tersebut di dalam masjid. Lalu yang kemudian selanjutnya yang harus kita disoroti adalah soal masalah mengapa tempat-tempat ibadah selayaknya masjid dan musola ini harus juga ditutupi gitu. Padahal menyoal soal masalah imbauan yang mengenai soal masalah COVID itu adalah tentang 3 hal yang kita sebut, yang kita kenal, kita ketahui hari ini tentang 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, dari zaman sejak Nabi itu menerima wahyu sholat, sejak saat itu pula diimbaukan agar kemudian kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa harus dengan dalam kondisi yang bersih dan suci. Dan kemudian masjid ataupun musola tidak bisa dimasuki oleh orang yang sedang dalam kondisi kotor ataupun tidak dalam kondisi suci. Oleh sebabnya dijamin bahwa orang yang berada dalam masjid adalah orang-orang yang bersih, yang sudah mencuci tangan, yang selanjutnya tentu kita sama-sama dalam kondisi yang darurat ini kita mematuhi secara bersama, memakai masker tentu. Hal itu sampai hari ini dilaksanakan dengan baik. Olehnya, lewat kebijakan ini patut kemudian kita sarankan kepada pemerintah dilihat kembali gitu, bahwa sebelum PPKM ini berlaku sudah diimbaukan juga bahwa untuk menjaga jarak di dalam beribadah di masjid itu. Nah, sebelum PPKM berlaku sejak tanggal 3 itu orang sudah melaksanakan ataupun menggelar sholat di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan itu dengan menjaga jarak tersebut. Walaupun sebenarnya ini dilakukan dengan berat hati, namun dengan rela hati untuk sama-sama menjaga kesehatan antar sesama, maka dengan itu umat muslim melaksanakan sholat di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak itu. Ini sebenarnya sungguh sangatlah luar biasa. Namun kita realize bahwa kemudian hari ini dengan ya kebijakan PPKM ini mereka banyak menyorotinya. Ya, saya kira itu adalah hal yang wajar sebab yang pertama adalah mereka diimbaukan untuk menjaga jarak sebenarnya sudah. Yang kedua adalah hari ini kebijakan untuk menutup masjid, saya kira ini adalah merupakan bagian daripada kebijakan yang kemudian itu akan berpengaruh kepada menjauhkan orang dari komunikasi ataupun kedekatannya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Jika kemudian masjid itu diberikan ruang orang untuk melaksanakan komunikasi dengan Tuhan di dalamnya atau melaksanakan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 5 waktu tersebut, saya kira kaum muslimin pun tidak bakalan melanggar apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri. Sebab di dalam Islam kita kenal dengan berbagai macam literatur untuk kemudian menaati pemimpin dan lain sebagainya. Nah, kebijakan ini adalah merupakan bagian daripada kebijakan yang muncul dan lahir dari pemimpin tertinggi negara ini, yakni adalah presiden. Lalu kemudian melalui Mendagri muncul Indagri tersebut. Nah, saya kira mereka bakalan menerapkan dan menaati imbauan untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan harus bersih. Pada dasarnya orang yang masuk masjid itu adalah orang yang bersih, yang sudah mencuci tangan, mandi terlebih dahulu. Sebabnya kita dalam keseharian kita melihat bahwa orang yang bepergian ke masjid adalah orang-orang yang menggunakan pakaian yang bersih, gitu ya. Orang yang sudah berwudu terlebih dulu, yang dimana adalah di dalam Islam berwudu itu adalah merupakan bagian daripada mensucikan diri dari najis-najis kecil, gitu. Nah, dan adapun yang sebelum melaksanakan wudu gitu sudah mandi terlebih dulu dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira adalah beribadah di masjid adalah orang semua dengan kondisi yang sedang bersih dan suci. Mohon maaf lewat video ini kita tidak kemudian untuk bagaimana membenturkan narasi kita dengan kebijakan pemerintah, tidak. Tetapi
kita mencoba untuk bagaimana memberikan saran kepada pemerintah untuk mereview kembali kebijakan mereka yang kemudian hari ini tengah diprotes oleh kalangan ataupun tokoh-tokoh agama ini gitu. Yang pertama adalah dari Islam gitu. Ada hal lain yang ingin kemudian saya sampaikan, bahwa selain daripada tadi literatur di dalam Islam yang soal masalah menaati kebijakan pemimpin, apalagi tentang keselamatan sesama gitu, itu di dalam Islam sangat mengharuskan gitu. Lalu yang kedua adalah di dalam Islam kita kenal dengan frasa yang sering kita lantunkan, yang sering kita ucapkan tatkala kita beribadah, kita menunaikan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Bahwa tentang hidupku, matiku gitu, semuanya telah diatur dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, hidup dan mati adalah merupakan otoritas, sekali lagi hidup dan mati merupakan otoritas daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak seorang pun dengan kekuasaannya untuk bagaimana membatasi ataupun memberikan sekat terhadap otoritas tersebut. Oleh sebabnya di dalam kondisi yang darurat ini gitu, mati kita, keberlangsungan hidup kita tidaklah kemudian kita ketahui. Oleh sebabnya marilah kita mengajak umat yang luas ini, umat yang banyak ini, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena kita yakin secara sungguh sebagai umat yang beragama yang meyakini Allah sebagai Tuhan Maha Besar, Tuhan alam semesta, bahwa kondisi darurat pandemi hari ini semua atas kehendaknya. Ketika Ia mengatakan kun fayakum hilang, maka sekejap pula kondisi pandemi ini akan hilang. Di sini kita tidak kemudian untuk bagaimana memberikan ceramah-ceramah religius kepada pemerintah, tidak. Karena kita yakin sungguh banyak ulama-ulama dan guru-guru besar kita di samping mereka. Oleh sebabnya, apa yang kemudian kita sampaikan ini janganlah kemudian dianggap ataupun jangan dibenturkan narasi kita ini dengan kebijakan pemerintah, karena kita tidak sedang berperang dengan pemerintah. Yang kita berperang hari ini adalah dengan kondisi pandemi yang sungguh sangat mencekam ini. Kita hari ini berperang untuk melawan COVID, dan secara bersama kita harus memusnahkan COVID di Indonesia ini agar kemudian stabilitas di Indonesia kembali sempurna. Dalam waktu dekat kita akan menghadirkan beberapa narasumber untuk membicarakan lebih lanjut kira-kira pandangan sosiolognya gimana, pandangan sosialnya gimana, dampak terhadap ekonominya gimana, dan lain seterusnya gitu. Kita sudah menyediakan dan tentu kita akan mengadakannya secepat mungkin. Dan kepada teman-teman sekalian, silakan berikan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dulu jika ada yang mau ingin bertanya soal masalah kebijakan PPKM ini, dan kami akan himpun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cara menyampaikan pertanyaan tersebut lewat kolom komentar video ini, dan kami akan himpun pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan kami sampaikan kepada narasumber yang akan kami datangkan tersebut. Baik itu tentang hukum, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang sosiologi, dampak sosiologinya. Nah, ya, kita akan himpun pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita akan sampaikan kepada narasumbernya. Sekali lagi untuk teman-teman sekalian, jika suka dengan video ini berikan sukanya, dan jika tidak suka silakan centang dislike-nya ataupun jempol tidak sukanya. Dan jika Anda suka, jangan hanya memberikan jempol saja, tetapi kita mengharapkan subscribe teman-teman semua. Saya kira dengan subscribe, share, dan komen teman-teman sangatlah memberikan dampak baik terhadap kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan selalu mencuci tangan agar kemudian kita selalu kita terhindar dari kondisi pandemi COVID-19, dan kita mengharapkan sungguh semoga pandemi ini dapat berakhir dengan sesegera mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.